Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wawan TV di Dunia Burung Channel tentunya. Kali ini saya nggak membagikan suatu tips atau membahas solusi-solusi cendet seperti konten sebelumnya. Tapi kali ini saya akan sedikit bercerita lah tentang koleksi saya. Salah satu cendet yang bisa dibilang dari keseluruhan, dari banyak cendet, entah nggak terhitung lah pokoknya. Ini salah satu yang paling saya sukai, yang paling saya paling saya banggakan lah. Tapi ya nggak semuanya jelek, tapi yang ini bagus, tapi ya ini yang paling saya suka, yang paling bagus saya rasa, yang paling saya pokoknya paling saya banggakan lah dibanding cendet-cendet yang lain, walaupun yang lain juga bagus. Cendet ini saya kasih nama teroris. Mungkin teman-teman yang teman-teman sinilah terutama, atau teman yang luar kota atau luar Jogja yang udah tahu yang namanya cendet teroris dari saya itu, ya begitulah itu burungnya. Dan yang pasti ini burung itu mempunyai suatu histori tersendiri buat saya, mempunyai suatu kenangan cerita yang paling mengesankan buat saya. Soalnya ini burung sangat berbeda dalam hal karakter, dalam hal pembawaan lagu, dalam hal volume, dalam hal pokoknya dari sekian burung yang sangat berbeda itu, ya teroris ini yang sangat sulit untuk mencari yang tipikal yang kayak gini. Sampai sekarang pun udah berapa lama, berapa bulan, hampir berapa tahun lupa saya, belum menemukan yang tipikalnya itu seperti ini. Kalau cendet yang lain saya sering menemukan yang tipikal karakter yang seperti yang cendet saya yang sebelumnya, entah yang laku, entah ada yang udah prestasi banyak. Tapi yang tipikal yang seperti ini sampai sekarang saya belum pernah menemukan. Kenapa kok cendet teroris ini sangat berkesan buat saya? Itu kenapa? Nah, nanti bisa teman-teman simak cerita dari saya. Cerita ini ya ada yang mengharukan, ada yang membanggakan, ada yang pokoknya macam-macam. Cendet ini selama saya merawat ini, cendet ini memang banyak histori cerita yang macam-macam. Beda-beda ceritanya itu. Selain ya prestasi tentunya di tingkat event, latber, latpres, ya pokoknya nanti saya ceritakan semuanya. Ini mau merokok dulu. Kalau nggak merokok ini agak ngeblank, ini mau cerita-cerita. Ambil rokok dulu teman-teman, santai lah. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini cendet saya ini saya kasih nama teroris. Kenapa saya kasih nama teroris? Ya
suka aja. Dulu dapat pas itu boomingnya teroris itu, di sana ngebom, di sini ngebom. Nah, saya kasih nama teroris ya, berharap Cendet ini bisa ngebom di mana-mana. Bisa konser di mana-mana. Saya namain teroris. Tapi mungkin ya kayak teroris-teroris yang lain, habis ngebom kadang mati, Cendetku malah mati juga. Ya ternyata ya yang saya sesali di situ, saat burung itu bagus-bagusnya dia malah mati. Jadi ya sekedar ini mengulas saja, kenangan lah, histori dari Cendet teroris. Saya ceritakan dulu dari awal ya. Awalnya Cendet teroris ini dapat dulu dari teman, dari seorang teman. Itu ya teman lah, nggak usah saya sebut namanya, mungkin kalau dia nyimak mungkin tahu lah. Saya juga nggak bakal lupa, dia yang ngasih burung bagus ke saya nggak bakal lupa. Itu dulu burung saya di WA. Di WA itu saya kalau nggak malam hari saya di WA. Mas, ini ada burung bagus mas, katanya dari Jember. Jadi KTP-nya itu katanya dari Jember. Kalau saya kan nggak begitu mempersoalkan itu mau KTP dari mana, yang penting burungnya bagus. Entah itu dari Madura, Banyuwangi, lokal Wonosari, lokal Bantul, Ponorogo, lokal Situbondo, Jember. Saya nggak mempersoalkan, yang penting burung bagus. Tapi katanya dia dari Jember. Oke, sebelum saya ke mantau langsung, saya suruh kirim video, kirim video ke saya. Nah, sesudah kirim video, saya langsung lihat videonya, saya langsung dia itu lagunya, materinya itu ada kunti, ada walang, ada gereja, dia nggak punya. Ada semacam campur lagu jadul, jadi lagunya itu lagu kekinian sama campur sama lagu yang jadul. Jadi ada semacam ayam juga ada, semacam lagu kodok juga ada, lagu lovebird juga ada. Tapi ada yang paling bagus itu kunti sama walangnya. Walangnya itu minta ampun kalau membawakan, kerasnya minta ampun. Bisa-bisa satu gantangan itu nutup. Itu feeling saya. Dari video aja udah ketara, udah ada feeling. Langsung saya bilang, itu burung udah tua atau masih bahan mas? Saya bilang gitu. Katanya dia udah bahan, jadi belum sama sekali digantang. Jadi dia dari bahan, dapat dari teman, nggak tahu dapat dari mana. Yang penting saya nggak mempersoalkan itu, ditawarin itu, saya langsung dari video, saya langsung paginya saya pantau, belum tahu dia minta berapa, harga berapa, pokoknya dipantau dulu. Habis itu pagi-pagi jam 8 kalau nggak salah, kalau nggak jam 8, jam 9 pagi, pas saya nggak kerja, dilalah, saya langsung ke sana. Saya langsung ke sana itu, sebelumnya dikasih tahu. Kalau memang Cendet teroris itu sebelum saya beli itu memang dikasih tahu. Cendet itu matanya satu. Jadi yang satu itu nggak ada matanya, cuma kalau Jawanya piteng lah, piteng. Jadi blas nggak ada matanya. Katanya dari dulu saat mudanya kena kroto atau digigit kroto atau apa nggak tahu lah. Yang penting matanya satu. Yang pasti ada kelemahannya di situ. Nah, yang penting yang penting saya pantau, langsung saya ke sana jam 8-an. Jam 8-an terus saya ke sana, saya pantau. Nggak lama teman-teman saya pantau itu. Materinya bagus, kondisinya belum begitu fit, tapi dia udah bocor. Dia udah gacor. Di track bagus, sendiri juga bagus. Yang saya pikirkan di sini bukan feeling pembawaan lagu, mentalnya memang bagus, tapi feeling saya Cendetnya itu matanya satu.
Jadi cenderetnya matanya satu, teman-teman. Nah, saya berpikir apakah bisa untuk dilombakan nanti kalau cenderetnya itu mata satu, otomatis dalam segi penglihatannya kan nanti bisa-bisa nanti takut, bisa-bisa nanti nggak fokus kerja. Karena matanya satu, jadi otomatis pandangannya kan nanti bisa terganggu. Saya semelangnya, khawatirnya di situ. Tapi burung ini materinya, mentalnya, sama volume bagus. Dia nggak punya show malah burung ini. Saya lihat dari rumah, dia nggak punya, gayanya nggak punya show. Hanya dia aman, ya aman sekedar bunyi aja. Nggak ada show. Tapi bagus. Langsung oke lah. Yang penting saya beli dulu, soalnya saya suka. Saya feeling dulu, ini bagus, tapi ada khawatirnya di matanya itu tadi. Terus saya bilang harganya berapa, nggak lama saya pantau itu harganya berapa. Dia mintanya, kalau nggak, dia mintanya ikut saya. Terserah mas mau dibayar berapa, soalnya matanya satu, kata teman saya begitu. Kalau saya nggak lupa begitu, kayak begitu. Soalnya agak lama juga. Terus ya saya suruh buka harga aja, soalnya nanti kan ya dia yang jual kan, nanti kalau anu kan tawar gitu. Dia bilang 400 kalau nggak salah, ada sangkarnya biasa. Terus saya tawar itu 350, dia langsung kasih. Terus saya bawa pulang. Sampai rumah dia bocor. Nah, semakin ada feeling ini burung bagus, burung bandel. Tapi itu tadi yang mengkhawatirkan matanya itu. Saya juga sempat pikir cendet minus ini bisa nggak digantang, bisa nggak dinilai sama juri-juri, soalnya cendet minus. Saya sempat berpikir begitu. Tapi saya juga berpikir burung itu kan yang dinilai kualitasnya di gantangan kan volume lagu, terus kerjanya. Kalau mata kan nanti nggak begitu kelihatan di gantangan. Nggak mungkin kalau juri itu lihat matanya ada nggak mungkin. Yang dinilai tetap durasi lagunya sama kerjanya bagus gitu. Saya berpikir gitu, makanya saya diam-diam kalau cendet ini matanya satu. Juri-juri pun nggak tahu, teman-teman pun kadang yang saya nggak kasih tahu kalau matanya satu. Kecuali yang teman yang memang lihat itu matanya satu udah tahu. Tapi kalau yang belum tahu, belum tahu kalau cendet saya itu yang teoris itu matanya satu gitu. Jadi untuk setelah saya take over, untuk prosesnya untuk digantang itu 1 mingguan itu baru aku coba gantang. Itu 1 mingguan. Soalnya kondisinya masih belum kondisi banget, walaupun dia bocor, walaupun dia udah gacor, tapi kondisinya belum fit. Masih, saya feeling burung ini bagus, pasti mau kerja. Tapi saya ada khawatirnya di matanya itu, matanya satu. Ya saya juga berpikir ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Saya berpikir begitu. Mungkin ini kelebihannya gini, kelemahannya matanya satu. Pokoknya gas aja. Tiket murah aja 20 yang untuk alat beran. Kayak gantang pertama di BKM lah yang paling dekat. Di sana pertama langsung bisa konser. Kalau tidak salah nomor 4 itu pas lawannya bagus. Itu kalau nggak lupa, maaf kalau nggak lupa. Kayaknya nomor 4. Kalau nggak nomor 4, 5. Itu dia langsung bisa konser. Kerjanya bagus. Pas itu nembak walangnya itu dahsyat banget. Walangnya itu nggak begitu, nggak 1 kali, tapi beberapa kali. Mau nembak ini, lagu Kunti ini, langsung ini, begitu dia bongkar walang, tembus. Semua denger. Habis itu dia lagu yang lain, di roll lagu yang lain, tembakan yang lain, walang lagi keluar. Mainnya aman. Itu saya feelingnya di situ. Ternyata walaupun dia mata satu, dia nggak ngaruh sama kinerjanya. Nah, dari situ saya semakin yakin ini burung, semakin yakin. Nah itu mau langsung saya bawa ke
pelan-pelan saya bawa ke, ya naiklah ke tingkatan Latpres, event-event yang dekat-dekat, yang regional. Alhamdulillah bisa juara juga. Padahal itu matanya satu, juri-juri pun tidak tahu. Saat itu, saat saya gantang langsung konser yang nomor 4 itu, kalau nggak salah, saya lupa. Itu temanku yang ngasih tahu itu, yang punya sebelumnya itu, langsung saya WA, "Mas, posisi di mana?" "Di rumah, Mas." "Sini, Mas, main." Saya bilang gitu. Saya ajak makan, sama saya kasih tambahan duit. Bagi saya 350.000 udah dikasih burung bagus begini, walaupun minus matanya satu, saya langsung kasih tambah dia duit, ya buat beli rokok lah, sama buat beli susu anaknya. Saya ya begitu, ibaratnya terlalu murah ngasih burung yang tipikal begini, yang model begini, walaupun matanya satu. Ya mungkin temanku itu mungkin berpikir itu jual murah karena matanya satu, padahal materinya semua, keturangannya bagus, itu kinerjanya bagus. Itu saya langsung respon, langsung refleks. Ya modelnya saya kan ya begitu, ya dibuat, yang penting baiklah sama orang. Baik sama orang, biasanya orang itu baik juga sama kita. Jadi saya ambil saya ajak temanku main, terus saya ajak makan, saya kasih tambahan duit. Ya adalah beberapa buat tambahan beli rokok. Tuh. Saat itu cendet teroris ini saya mainkan ke tingkat-tingkat event. Ada juga saat itu di pesta cendet, ada full gantangan, ada di event masih dalam kota. Saat itu belum main ke luar kota, soalnya belum sempat diajak ke sana. Itu belum waktunya, jadi pas jam kerja, jadi belum sempat bawa ke luar kota. Hanya di event-event Jogja saja. Tapi gantangannya juga banyak lawan, burung kualitas juga ada. Alhamdulillah mesti poin, jadi mesti ada juara, mesti dapat juara. Ada yang PM, yang mau nawar, yang mau beli, itu banyak. Walaupun saya udah kasih tahu ini burungnya matanya satu, ada yang mau beli juga. Nah, dari saat udah saya bawa lomba ke sana kemari, itu suatu saat saya pengen nyetak trotolan. Nyetak trotolan, saat itu saya bikin materinya itu biar punya duplikat. Aku beli trotolan. Punya duplikat, aku beli trotolan buat nyetak itu, biar materinya bisa dibawakan ke trotolan-trotolan yang lain. Nah, untuk dalam saat mencetak itu saya nggak mengesampingkan efeknya. Jadi saya nggak berpikir efeknya. Burung gacoan udah jalan bagus buat nyetak. Yang saya pikir emang biar materinya itu dibawakan trotolan-trotolannya. Jadi saya punya generasinya yang materi seperti itu. Tapi itu di luar di luar rencana, di luar bukan malah bagus. Trotolannya ada yang mau menirukan hampir persis sama. Tapi efeknya yang untuk teroris ini, untuk cendet saya ini malah OB. Jadi dia malah OB. Nah, terus sebelum OB-nya terlalu berlarut-larut, saya jauhkan dari trotolnya tadi. Gak jadi saya buat nyetak. Saya buat nyetak, tapi saya gantangan kok jadi OB burungnya. Saya berpikir, awalnya saya nggak respon. Ini karena saya mungkin buat nyetak. Lambat laun saya terus gantang kok jadi OB terus. Saya berpikir ini buat nyetak tadi, jadi
dengar suara trotolan yang baik-baik dia jadi OB, jadi emosinya juga ada. Jadi di gantangan itu dia ngejar. Jadi saya jauhkan trotolnya, nggak jadi saya buat nyetak. Itu agak lama juga saya buat nyetak, ya hampir 2 bulan. Soalnya burung itu pas bulu tua mau mabung, tapi dia masih bocor, nah, itu kesempatan buat nyetak. Tapi efeknya UB-nya minta ampun, teroris ini. Nah, jadi terus saya hentikan buat nyetak, saya kasih MP3 aja yang mirip dengan lagunya yang teroris ini. Gitu. Jadi saya bikin MP3. Untuk cerita selanjutnya dari sesudah saya bikin nyetak jadi UB, saya turunkan UB-nya dulu, saya nggak jadi buat nyetak. Alhamdulillah udah bisa normal lagi, saya gantangan UB-nya udah normal, saya gantangan udah bisa bagus lagi kerjanya, juara lagi di mana-mana lah pokoknya. Nah, saat itu ya yang namanya orang lah, kadang kita itu butuh duit tapi mendadak. Kita juga nggak begitu secara ekonomi kan ya, kadang ada saat ada tabungan, saat nggak ada kan wajar. Nah, terpaksanya saya butuh duit dan harus ada, terpaksa saya jual itu teroris. Tapi yang beli itu saya kasih tahu, saya pesen, boleh kalau mau beli boleh dibeli, tapi besok harus kembali ke saya lagi, jangan dijual ke orang lain. Itu saya peseni begitu. Jadi saya butuh duit, ini bukannya saya terus menjual terus bisa diperjualbelikan sama yang lain, tapi ini saya jual karena saya butuh duit, benar-benar butuh. Tapi saya sangat suka banget, masih sayang banget sama burung ini, seperti nggak rela kalau saya jual. Seperti nggak rela kalau saya jual. Nah, terus saya jual burung teroris dulu ke temen. Saya mesti kasih ke temen biar dia bisa buat gacoan. Saya juga masih bisa lihat kerjanya, sama rawatan juga masih bisa mendampingi. Bila tanya-tanya rawatannya, settingannya. Alhamdulillah di tempat teman juga bisa juara karena emang burungnya bagus banget. Bisa juara, teman-teman bisa juara, alhamdulillah. Sampai suatu saat jelet ini kan udah saya pesenin, jadi kalau mau dijual jangan dijual ke tempat orang lain. Sampai suatu saat dibawa ke suatu gantangan. Ya, saya nggak nyebut gantangan lah, pokoknya ada. Di sana ini cerita yang sangat bisa jadi ini suatu kenangan yang ya pokoknya bagus lah buat saya. Jelet ini digantang di suatu gantangan. Di sana dia kerja bagus, harusnya emang layak juara. Tapi burung ini diprotes sama yang kalah. Diprotes sama yang kalah juara. Jadi burung teroris ini kerjanya bagus, juara kalau nggak salah juara 1 kah? Juara 1 kalau nggak salah juara 2. Diprotes sama yang juara di bawahnya, juara 3, juara 4 kalau nggak salah, lupa lah. Namanya ada lah, tapi sekarang orangnya jadi temen. Dulu protes, sekarang jadi temen. Nah itu burung itu tuh protes, nggak terima kalau burungnya kalah sama punya saya itu, punya yang teroris itu. Jadi nggak terima, pokoknya nggak terima. Oh, mosok gini-gini, dia mau bagus burungnya, dia pikir begitu. Tapi kan penonton sama juri kan memang tahu mana burung yang kualitas, mana burung yang lebih bagus. Dia marah-marah, itu yang nggak terima. Terus yang punya gantangan itu bilang, datang. Posisi burung ini kan masih di tempat teman saya yang beli tadi, yang beli teroris, tapi burung masih di situ. Dia yang jalankan dulu, tapi saat itu sama saya juga gantangnya. Jadi burung nggak di rumah saya, soalnya saya pas udah dijual itu.
Nah, dipegang temen lah istilahnya gitu, bilang Cendete kemarin diprotes, terus nanti diajak senggel. Yang protes itu belum terima kalau kalah sama teroris. Nah terus lain waktu udah ada planning tanggal sekian suruh datang ke gantangannya lagi, suruh adu trek lah, suruh nempel. Ini teroris, ini punya dia yang nggak terima tadi ini. Itu tiketnya berapa lumayan, kita datang, kita ditiketi, difasilitasi. Pokoknya datang aja. Ini cuma membuktikan mana yang lebih kualitas, cendet teroris sama yang protes tadi. Saya malah suka kalau begitu. Oke, berani saja. Saya bilang sama temanku, oke berani. Yang penting kita buktikan mana yang lebih bagus. Soalnya kita emang main ya secara pure emang bener-bener burung kualitas, mengandalkan kerja burung. Gitu. Oke, berani saja. Saya lebih suka begitu. Nggak terima, oke trek, senggel pun berani, mana yang lebih bagus. Satu saat trek, jam sore lah, sore kita datang bareng-bareng, kita lihat yang protes tadi datang, lanjut bahas tiketnya. Pas kelas sendet itu udah tiba waktunya, kita gantang bareng-bareng. Yang pegang masih teman saya. Gantang lah dia. Tempel dia. Yang lain ada tapi yang ini tempel. Yang ini tempel. Bukan dua orang, bukan dua cendet, tapi yang lain ada banyak, tapi ini tempel. Mana yang lebih bagus. Tapi kita sama yang punya, sama juri lah mungkin yang ngajak itu tadi fokus sama yang itu juga yang pasti. Cuma untuk membandingkan, yang ini kan, yang proses tadi kan di mana-mana emang juara, di mana-mana juara, jarang kalah sama yang ini, sama yang protes tadi di mana-mana area Jogja sering menang. Jadi cendetnya kalah sama ini, jadi dia nggak terima itu tadi. Coba bandingkan proses penilaian, kerjanya teoris bagus, walangnya bungkar, lovebird-nya kenari dan lain-lain, durasinya rapat, volumenya juga keluar, mainnya aman, variasi lagunya bagus, tembakannya rata-rata keluar. Ya begitulah kalau teoris, kalau kerja bagus. Yang ini, saya bukan merendahkan yang ini, tapi dalam segi volume sama dalam segi variasi lagu sama tembakan minim dibanding teroris. Saya nggak merendahkan yang ini, tapi ini memang bagus kerjanya, saya akui. Tapi untuk yang perbandingannya lagu sama mainnya sama kinerjanya kan mencolok banget, bagus yang teroris. Bukan saya yang bilang, teman-teman sama juri aja ya, juri yang teman-teman yang main cendet, yang nonton pun bilang, ya emang layak teroris daripada itu. Nah, dalam penilaian udah selesai, ya udah teoris memang juara kalau nggak salah, juara satu juga kalau nggak salah, kalau nggak iya kayaknya juara satu, yang ini kalah. Dalam itu apa namanya, perbandingannya kelihatan banget. Habis itu yang ini ngakui lah. Jadi mengakui kalau emang emang layak teroris, emang kinerjanya bagus teroris. Nah itu dia mengakui dan ya minta maaf sebelumnya kalau udah gini-gini. Ya. Kalau saya kan enak terus terang. Jadi saya oke, nggak terima saya burung saya, oke, yuk kita senggel, yuk kita trek di atas. Saya malah seneng. Walaupun itu burung ya kadang kinerjanya kan kadang belum tentu selalu bagus. Jadi ya itu tadi. Ya alhamdulillah saat itu kinerjanya juga bagus, yang teoris bagus, yang ini bagus. Tapi perbandingannya kelihatan banget. Yang ini tonjolannya cuma ada 1 sama 2, yang teoris variasi lagunya bagus volumenya, tembakannya dahsyat, mencolok banget, tembus. Jelas kalah lah. Ya dalam segi perbandingan memang kalah. Ya 10%, 70% lah.
ya bukan mengunggulkan cendet saya, tapi ya banyak yang tahu emang kalau kinerjanya emang bagus yang ini. Nah terus temen yang ini minta maaf, terus ya gitu, terus kadang ngopi bareng, lama-lama jadi temen. Lama-lama jadi temennya, bukan terus kita bermusuhan enggak, tapi ya terus jadi temen, sering main, sering ngopi, ya terus ya malah guyon-guyon bareng. Nah itu cerita juga yang mengesankan buat saya, nggak seperti cendet-cendet yang lain. Terus berjalannya waktu, sehabis itu terus gimana lagi? Saya main lagi, terus cendet itu saya breeding murai saat breeding murai, terus cendet itu saya tarik balik. Saya bilang sama temanku yang beli, terus saya tarik balik, terus saya beli lagi itu, saya beli itu dia pengen murai, saya pas breeding murai, karena saya kan pas itu fokusnya untuk fokus breeding murai, jadi main cendetnya agak berkurang. Terus nanti saya fokus ke breeding murainya. Habis itu saya punya trotolan banyak. Terus temen itu saya tarik balik, cendet itu saya beli lagi, terus dia minta di TT sama murainya, sama anakan, sama trotol murai. Habis itu ya deal lagi, transaksi, cendet teori saya balik lagi ke rumah. Terus teman saya itu ya ada murai trotol tadi, ya TT-an lah. Itu balik lagi ke rumah. Terus saya balik lagi itu pas posisi mau mabung bulu tua. Pas bulu tua itu saya nunggu ambrol lagi, mabung lagi, terus saya gaskan lagi, saya berangkat lagi bulu baru. Alhamdulillah bisa konser lagi. Pokoknya banyak prestasinya di mana-mana. Konser lagi. Pada suatu ketika saya pengen nyetak lagi. Yang cetakan sebelumnya itu udah jadi, udah bagus, tapi udah laku semua. Suatu ketika saya pengen nyetak lagi, terus saya beli trotolan berapa itu, kalau nggak salah 3, kalau nggak salah, buat nyetak lagi. Cendet itu teoris itu OB lagi, jadi OB. Dia kayak nggak mau kalau dia itu ada bising suara bayi itu, dia nggak mau, soalnya dia emang tipikalnya bocor, jadi faktornya luar biasa. OB lagi. Nah terus itu saya gantangkan kemana itu, dia error lagi, onceng lagi, sebelum yang sebelumnya tadi bisa juara enak lagi. Terus saya beli trotolan buat nyetak, malah OB lagi. Nah ini cerita, mungkin ini kesalahan saya. Pas waktu itu hujan itu pas waktu malam itu hujan. Nah itu saya hujan-hujanin dia, saya kasih ke bawah di teras, di depan teras. Terus saya hujankan dia. Ya maunya saya kan biar OB-nya turun, karena dia kalau OB sama emosi luar biasa, apapun dikejar sama gelabakan. Habis itu saya hujankan dia, terus saya kasih bilas ke air biasa, dia mandi puas. Habis itu saya kerodong paginya saya buka. Habis itu enggak tahu kenapa kok biasanya cendet itu kalau dibuka kerodong paginya langsung bocor, disentuh sangkarnya pun dia tetap bocor, tetap gacor, walaupun dipindah-pindah sangkar ukir, sangkar apa, dia tetap kerja, mau kerja bagus tetap bocor. Saat itu dia langsung kondisi ngebal, kondisinya pucat. Jadi dia nggak begitu fit. Langsung saya taruh ke teras, dia nggak bunyi sama sekali. Dia sakit, dia ngebal terus.
Nah, saya nggak begitu perhatikan itu. Saya terus kasih obat, entah itu obatnya apa, lupa saya dulu. Tapi terus saya ke tempat temen, saya main, saya nggak begitu memperhatikan. Paling saya berpikir lah nanti dia sembuh sendiri kan gitu. Mungkin ya bisa dibilang masuk angin atau apa. Mungkin saya juga nggak mengira itu mungkin efek saya habis hujan-hujankan dia. Nah, habis itu saya saya ke tempat temen, terus saya ada firasat. Saya ke tempat temen, terus saya bilang, saya tak pulang dulu kok, kayaknya aku nggak enak ini, cendetku tadi kayaknya sakit, kurang fit. Saya bilang ke temen, terus saya pulang, nggak tahu-taunya sampai rumah dah mati. Itu saya menyesal banget itu, teman-teman. Mungkin kesalahan saya ya buat pengalaman aja, mungkin teman-teman ya juga jangan menirukan. Kalau burung nggak kondisi ya jangan disepelekan, jadi nanti efeknya nggak baik. Nah terus itu mungkin saya berpikir mungkin dia mati karena saya hujan-hujankan, terus saya kasih terus saya nggak langsung saya obati, jadi kondisi belum fit, ya akhirnya mati. Nah, ini cendet saya mati ini pun selama mati itu saya pandang terus teman-teman. Jadi saya merasa menyesal, getun banget. Jadi eman banget, sayang banget cendet teoris ini mati. Jadi saya hampir sehari saya nggak makan. Hampir sehari saya nggak makan karena lihat cendetnya mati. Saya nggak kubur. Biasanya kalau mati kan saya langsung kubur di mana gitu. Ya kalau ini dari pagi jam 10-an mati sampai sore belum saya kubur. Saya lihat dulu. Saya nggak mau makan kadang. Rokok pun ngopi sambil saya lihat. Saking sayangnya. Getun. Soalnya itu tadi. Cendet mata satu, bisa juara di mana-mana, belinya juga murah, kelebihannya juga bagus, kelemahannya itu tadi, ceritanya untuk main pun banyak, historinya banyak, ya begitulah. Jadi ya terus teman itu main ke tempat saya bilang teoris ini mati, terus ya saya kubur, terus saya makan, baru bisa move on. Habis itu sebelum itu memang nggak bisa move on. Ya saya bilang semoga aja bisa dapat yang lebih dari ini, tapi selama ini belum dapat yang seperti itu. Nah, habis itu ya udah saya kubur dia, terus saya makan, ya selang beberapa hari bisa move on lagi, tapi belum bisa yang dapat seperti ini sampai sekarang. Ya begitulah, ya moga aja dari cerita saya ini ada hikmahnya lah. Mana yang baik dipakai, yang nggak baik ya jangan ditiru. Ini hanya menceritakan saja histori dari cendet saya teoris yang saya rasa banyak sekali, yang misal ada beberapa yang belum saya ceritakan tapi adalah yang lebih bagus. Ada cerita lagi tapi ya lain waktu lah. Yang pasti ini burung cendet mata satu yang bisa berprestasi. Jadi intinya di balik kelemahan itu ada kelebihan. Tinggal teman-teman merawatnya gimana nanti dan pahami kelebihannya. Jadi cendet minus, cendet apa itu sebenarnya ada yang bagus. Kalau bisa merawatnya, kalau dia mempunyai kelebihan, dia pasti bisa untuk digantangan nanti. Itu saja teman-teman cerita dari saya. Satu cendet kesayangan yang sampai saat ini belum ada penggantinya. Jadi ya moga aja nanti ada pengganti yang lebih bagus. Ada lah beberapa yang dapat yang bagus, tapi yang seperti ini ya, tapi itu belum dapat. Itu saja yang dapat saya ceritakan lah dari cendet saya. Salah satu cendet saya yang terbaik lah menurut saya. Sampai jumpa lagi di
Ini agak sedih teman-teman kalau nyeritakan ini cendet ini salah satu. Agak pokoknya bikin pilu kalau ingat-ingat cendet ini. Jadi masih terngiang-ngiang, masih belum bisa melupakan cendet yang mati ini yang saya beri nama Teoris. Tapi pokoknya tetap semangat. Pasti banyak cendet yang bagus di sana yang mungkin ya nanti pelan-pelan cari yang bagus lagi, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.